kita harus tahu dulu ini Bapak dan Ibu, ya. Ini BioOlivia ini apa? Why we need BioOlivia? Nah, sesuai dengan yang saya katakan selalu, ya, kita ini perlu sekali, ya, pada saat launching BioHealth Series itu semua harus ada validasinya. Ya, nah, klaim dari BioOlivia apa nanti kita perhatikan, tapi kita harus tahu dulu, ya, lemak darah ini apa? Ya, nah, lemak darah ini adalah komponen lemak, ya, yang terlarut di dalam darah kita. Ya, dia bisa dalam bentuk bebas, dia bisa dalam bentuk yang berikatan. Nah, jangan parno, jangan ketakutan atau jangan membuat asumsi yang berlebihan. Kita tetap perlu lemak, Bapak dan Ibu. Ya, ini salah satu zat yang esensial, ya, yang kita perlukan. Ya, nah sebentar, oke, ya, komponen lemak darah itu apa? Ya, nah kalau misalnya kita memeriksakan kesehatan, pasti kita familiar dengan istilah kolesterol. Ya, nah, sebenarnya komponen lemak darah itu macam-macam, ya, trigliserida, lipoprotein, ya. Nah, lipoprotein ini dia ada kolesterolnya ada di dalam, ya. Dia ada asam lemak yang bebas, ya, itu biasanya dirilis oleh sel lemak kita dan fosfolipid. Nah, ini adalah komponen-komponen lemak darah. Ya, ini agak delay sedikit, ya, sebentar. Ya, nah, Bapak dan Ibu, ya, biar bagaimanapun kita tetap memerlukan lemak darah yang terkontrol. Makanya jangan sembarangan kita formulasi obat sembarangan, ya, nanti ujung-ujungnya lemak darah kita terganggu. Makanya juga saya sebagai advisor BioGeneSize, kita memperhatikan kualitas produk-produk yang kita ciptakan. Jangan, ya, semata-mata kita parno dengan lemak darah, akhirnya lemak darahnya terlalu rendah, itu berbahaya juga. Ya, karena fungsi lemak darah ini penting, Bapak dan Ibu. Ya, sebagai komponen sel, pembentuk sel otak dan saraf, transport nutrisi, ya, dia juga menstabilkan darah, dia juga sebagai prekursor hormon, ya, dan juga dia membawa sebagai sarana penyimpanan dan pembakaran energi. Ya, nah, jadi bagaimana lemak darah yang optimal itu? Jadi pada saat kita memeriksakan darah, yaitu ada 4 komponen, ya, total kolesterol, LDL, HDL, dan trigliserida. Ya, nah, total kolesterol itu 200, ya, terus LDL itu di atas 130, di bawah 130, HDL itu di atas 50, ya, trigliserida itu lebih rendah dari 200. Nah, ya, ini agak sebentar, ya. Nah, ya, nah, lemak darah kita ini berfluktuasi, Bapak dan Ibu. Ya, terutama disebabkan oleh apa? Makanan. Itu makanan yang paling membuat kita berfluktuasi. Ya, terus ada aktivitas fisik, ya. Terus juga ada yang dipengaruhi oleh genetik, ya, usia, jenis kelamin, ya, penyakit-penyakit metabolik terutama seperti diabetes mellitus, kondisi organ-organ terutama ginjal, dan obat-obatan. Ya, ini semua mempengaruhi profil lemak darah kita. Ya, nah, tadi kan kita lihat nih, ya, makanan adalah kuncinya. Nah, apa yang terjadi pada saat kondisi lemak darah itu berubah? Nah, ini muncul istilah namanya dislipidemia. Ya, nah, dislipidemia itu apa? Tadi kita ingat 4 komponen, ya. Total kolesterol, HDL, LDL, dan trigliserida. Pada saat komponen ini, ya, tidak normal, itu muncul dislipidemia. Ya, nah, tapi kita sekarang, ya, kita fokus kepada yang hiperlipidemia. Ya, yang kita fokus, ya, hiperlipidemia tentu saja. Ya, nah, ini juga macam-macam, dia bisa dari keturunan atau genetik,
Ya, dan ada yang dari gaya hidup. Ya, ataupun dia komorbid. Ya, nah ini adalah kondisi-kondisi yang mencetuskan kondisi lemak darah. Ya, nah bahayanya apa? Ya, lemak darah yang abnormal, yang hyper itu menaikkan resiko penyakit jantung. Jangan main-main dengan penyakit jantung karena ini salah satu dari 3 pembunuh utama di Indonesia. Bukan di Indonesia, di dunia Bapak dan Ibu ya. Bahkan untuk negara berkembang dia lebih tinggi lagi. Ya, makanya kalau kita lihat ya iklan-iklan kesehatan itu mereka ingin menganjurkan ya berbagai gaya hidup sehat. Ya, makanannya harus bersih lah, harus rendah gula, ya rendah lemak jahat, tinggi lemak baik. Ya, harus banyak olahraga, ya tidak merokok dan menjaga berat badan yang stabil. Ya, di sini istilahnya itu ideal. Ya, karena obesitas itu dia merupakan salah satu penyebab utama ya lemak darah yang hiperlipidemia. Ya, nah itu kan teorinya. Ya, teorinya mudah. Mungkin kalau Anda yang mengikuti seminar kesehatan, seminar from home, core-nya itu melulu. Ya, tapi kenyataannya kan tidak semudah itu. Kalau mudah juga itu bukan menjadi 3 pembunuh utama ya kalau itu mudah dilaksanakan. Ya, nah problem masa kini itu stresnya tinggi. Ya. Aktivitas fisik yang rendah. Ya, apalagi kita tinggal di negara berkembang dan maju sehingga kita dimanjakan dengan teknologi. Ya, semakin berkuranglah aktivitas fisik. Ya. Nah, apalagi pada kondisi pandemi di mana kita banyak berdiam diri di rumah. Ya. Nah, semakin berkurang aktivitas fisik, semakin banyak berdiam diri, semakin mikirnya aneh-aneh. Ya, sudahlah mulai mager. Lihat makanan di online, lihat di media-media sosial. Banyak makanan-makanan yang enak yang tersaji. Ya, nah sudahlah mulai godaan sudah muncul. Ya. Nah, terlebih lagi ya yang menggoda selera Anda, yang menggoda mata Anda. Ini pas Anda ngaku dulu nih, betul ya. Anda lihat wah makanannya enak-enak ya. Oke. Dan tentu saja yang menggoda mata Anda itu apa sih yang terkandung di dalamnya? Nah, ini kan semakin sulit ini kita mengontrol. Apalagi situasi pandemi. Ya, nah, ini akan semakin memperburuk keadaan. Ya. Jadi, kalau kita melihat kondisi seperti ini, ya, apakah kita bisa melakukan sesuatu? Dok, saya ini sulit dok. Ya, stres saya terlalu tinggi. Waduh, kalau saya atur makan sulit nih dok. Kalau saya disuruh nahan-nahan selera, ya, nahan-nahan nafsu makan nanti meledak dok. Nggak bisa dok. Ya, kalau mau sehat ya ada pengorbanan. Ya kan? Nah, kalau Anda mau memperoleh kesehatan yang optimal, pasti ada investasinya Bapak dan Ibu. Ya. Nah, investasi ini ya sering saya gaung-gaungkan, ini investasi kesehatan. Ya, Anda memilih ya makanan-makanan atau minuman yang mengandung bahan aktif yang bisa mendukung kesehatan Anda. Sudahkah Anda melakukan hal tersebut? Apakah terbersit di pikiran Anda? Ya. Nah,
Karena BioGreen Science ini ya memiliki visi dan misi dengan integritas dan hati. Bagaimana kita membantu jutaan manusia ini? Ya, kita sudah melihat, wah, pola makannya seperti ini. Ya, wah, makanan yang berlemak ini, makanan semakin berlemak, jujur, semakin enak. Ngaku, betul tidak ya? Kalau Anda yang setuju, Anda buka video, Anda acukan jempol. Saya mau lihat dulu. Semakin berlemak, semakin enak. Saya mau lihat jempolnya, buka videonya. Saya mau pastikan Anda ada di sana. Setuju? Setuju? Lah. Sampai ada yang jempolnya digoyang-goyang ya. Sampai disco jempolnya. Sampai 2 jempol malah. Nah. Berarti kita harus cerdas. Berarti kita harus mengetahui zat-zat mana yang bisa mengcounter, membantu kita menjaga agar lemak darah kita lebih terjaga. Penyeimbangnya apa? Kalau mau menyediakan makanan sehat kadang-kadang sulit. Nah, makanya BioGreen Science sesuai dengan apa yang diwejangkan Pak Larry, kita menciptakan BioHealth Series karena kita tahu itulah masalah yang ada di tengah-tengah kita. Ya, kalau untuk lemak darah kita gunakan BioOlivia. Nah, namanya kenapa BioOlivia? Ya. Kenapa namanya BioOlivia? Ya, olivia itu dari olive, ya, zaitun. Ya, sorry ini kekencengan ini. Nah, stop, ya. Oke, stop, ya. Nah, ya olivia ini dari zaitun, ya, dan juga olivia itu pelesetan dari oil. Ya, oil dan alleviation. Alleviation itu menahan, itu memperbaiki, itu alleviation. Oil alleviation sama olive jadinya olivia. Ya. Nah, bahan aktif dari BioOlivia adalah zaitun. Ya, zaitunnya juga bukan sembarang zaitun yang kita pakai. Ya, yang kita pakai itu yang di daerah Mediterania. Dan yang kita pakai 100% buah, perasan buah tanpa ada bagian lain. Dia murni dari buah. Pasti orang bilang, oh kenapa nggak olive oil dan sebagainya. Tunggu dulu, saya akan jelaskan. Ya, itu perasannya murni 100%, dia kaya polifenol dan antioksidan. Dan dia memiliki kandungan bahan aktif hidroksitirosol. Itulah yang bersifat olivia. Banyak orang mengira olive oil itu ini ya, polyunsaturated fatty acid. Sebenarnya yang paling poten hidroksitirosol. Ya, itu adalah key-nya itu di situ. Dan kita memakai bahan yang organik yang terbaik di dunia. Ya, nah, fungsinya, ya inilah king-nya. King-nya ini di sini, ini jantungnya di sini, jantungnya BioOlivia di sini. Dia bisa menurunkan total kolesterol, menaikkan HDL, menurunkan resiko terkena serangan jantung, ya, menekan agregasi platelet, ya, penggumpalan darah, ya, ataupun penggumpalan trombosit, anti-inflamasi. Ya, nah kalau tuh ya ada yang perlemakan hati, fatty liver, kolesterolnya tinggi, ataupun ada risiko tekanan jantung, ini nih kuncinya nih, BioOlivia. Ya, tapi ini obat kurus nggak dok? No, ya kita nggak bisa mengandalkan lemak darah sebagai obat kurus. No, itu nanti BioSlim. Sabar, nanti itu akan ada saatnya. Tapi sekarang kita fokus blood fat ya, lemak darah. Bukan lemak yang di sini ya, itu beda cerita lagi. Ya, nah BioOlivia yang dipakai ini mengandung berbagai
spektrum bahan aktif. Ya. Nah, kita juga telah mempelajari beberapa bahan aktif ya dan fungsi-fungsinya. Jadi saya di sini ya mempresentasikan produk ini kepada Anda itu semuanya ada kajian klinis yang lengkap, bukan asal koar-koar, bukan asal overclaim, bukan posting-posting sampai dituntut oleh dokter nanti. Kita ada data lengkap dan kita diizinkan untuk memakai klaim membantu menurunkan lemak darah oleh Badan POM. Sekali saya ulangin, ya, formulasi dari BioOlivia itu diizinkan oleh Badan POM untuk digunakan sebagai klaim resmi menurunkan lemak darah. Jadi Anda boleh mengklaim, ya. Nah, ini ada bahan sekunder, ya, yaitu bahan putih. Ya, bawang putih itu ada zat aktif alisin, ya. Kita punya bawang putih juga bukan seperti bawang putih yang Anda temui di pasaran. Anda standarisasi alisin itu di atas 1%, ya, karena itu adalah bahan aktif yang bisa bersifat anti hiperlipidemia, ya, dan menurunkan total kolesterol dan LDL. Jadi kita pakai ekstrak murni, bukan bawang putih digurus-gurus, digeprek-geprek terus dicampur jadi BioOlivia, bukan. Jadi ada tahapan untuk memurnikan bahan aktifnya, Bapak dan Ibu. Ya, dan berikutnya juga kita memadukan dengan polifenol dari teh hijau. Ya, dari ya daerah Sichuan. Ya, kenapa harus pilihnya di situ, Dok? Kenapa nggak daerah lain? Ya, karena kita mau ya kandungan polifenolnya, katekinnya, epigalokatekin galatnya itu sekian persen, baru dia nendang, baru dia sinergi ya dalam BioOlivia. Makanya orang pikirnya apa? Aduh, ini gampang lah, ini paling dicampur A tambah B tambah C. Ya ibarat rendang. Kalau kita ambil buku resep, semua orang bisa masak rendang, tapi apakah rendangnya sama enaknya? Jelas tidak. Tergantung kokinya. Nah, ya kalian Anda juga harus memperhatikan koki yang meramu ini siapa. Ya, jelas ya, uji klinisnya apa? Ya, cara membangunnya apa? Ya, cara justifikasi formulasinya apa? Itu harus Anda tahu. Anda harus pastikan yang memformulasi itu orang yang kompeten. Ya, jadi ini juga ada, ya, ada penjelasan klinisnya. Kenapa kita pakai 3 bahan aktif? Ya, olive, buah zaitun, ekstrak bawang putih dan teh. Dok, kenapa cuma 3, Dok? Ada yang sampai 5, ada yang sampai 6. Bapak dan Ibu, itu nggak boleh sembarangan loh. Ya, karena sifat anti agregasi platelet kalau berlebihan itu darah Anda terlalu encer, nanti Anda gampang mengalami pendarahan loh. Jadi nggak gampang formulasinya, Bapak dan Ibu. Yang Pak Leri bilang perlu ratusan juta, perlu M, itu betul. Kalau cuma campur-campur beli di pasar nih, oh buah zaitun sekilo 10.000, bawang putih 45.000, ya teh hijau direbus-rebus paling 100.000, dikocok-kocok, dipanas, direbus, diminum. Kalau formulanya salah, tidak tepat, tidak dikaji, kalau berlebih aja itu juga berbahaya. Ya, jadi harus pas, baru Badan POM bisa memberi lampu hijau. Ya, nah, kelebihan BioOlivia ini apa? Ya, 1 tablet saja, ya 1 tablet BioOlivia, ya potennya, kekuatannya setara dengan apa? Itu setara dengan 5 butir zaitun Mediterranea, atau setara dengan 250 ml extra virgin oil yang organik, 1/4 liter, 1 tablet. Ya, kemampuannya di sini, kekuatan itu maksudnya kemampuan menurunkan lemak darah. Ya, nah rekomendasinya seperti apa? Ya,
prevention dan maintenance itu 1 sampai 2 tablet per hari. Ya, kalau misalnya untuk mencegah, ya itu 1, ya. Kalau memang sudah mulai ada gejala atau ingin membantu itu 2. Bapak dan Ibu ini hati-hati, ya, jangan over. Ya, kalau over, ya nanti pendarahan. Ya, jadi nggak boleh sembarangan. Nah, BioOlivia juga baik sekali kalau misalnya Anda suplemen bareng dengan omega 3, itu juga bagus karena mereka sinergistik. Ya. Nah, pada saat untuk orang-orang yang lagi mengkonsumsi ya obat-obatan penurun kolesterol, ya, ataupun obat-obatan lain yang mengontrol lemak darah, ya, Anda boleh berkonsultasi ke dokter dengan mencek profil lemak darahnya. Pada saat sudah mengalami perbaikan, ya, itu obat dokternya bisa pelan-pelan dikurangin dan disubstitusi dengan BioOlivia. Ya, nah tapi saya ingin mengajak Anda berhati-hati ya. Ini juga Anda harus pada saat Anda juga mengkonsumsi obat-obatan yang bersifat mengencerkan darah, itu hati-hati karena mekanisme hidroksitilosol, ya, itu juga bisa mengencerkan darah juga, ya, secara alami. Ya, nah berikutnya juga, ya, kalau dia ada hemofilia, ini sih jarang ya, ini penyakit genetik ya. Ya, ini pembekuan darah ini hemofilia, itu juga hati-hati. Ya, nah kalau ada masalah pendarahan di pencernaan juga berhati-hati ya. Ini biasanya omega juga tidak boleh, vitamin E juga tidak boleh. Ya, itu malah mempercepat pendarahan. Ya, itu gampang lihatnya itu ya. Anda lihat di tinja. Kalau tinja Anda berwarna hitam, itu ada pendarahan di saluran pencernaan bagian atas. Nah, itu Anda harus konsultasi dulu ke dokter. Ya, dan sebaiknya Anda lihat lagi. Ya. Nah, berikutnya juga kalau Anda ingin melakukan tindakan operasi, BioOlivia sebaiknya di stop kurang lebih 2 minggu. Ya. Untuk analisa yang lebih agar tidak terjadi pendarahan. Ya, nah ini juga sama berlaku seperti omega 3 vitamin E. Oke? Nah, ya, sekian presentasi saya. Ya, nah ini saya ingin memanggil 2 rekan saya, ya. Nah, ini 2 rekan saya ini akan mengedukasi Anda tata cara